Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Ditya dengan NIM 039. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang estimasi permintaan. Lalu apa sih estimasi permintaan ini? Estimasi permintaan ini merupakan kegiatan yang memperkirakan jumlah permintaan konsumen terhadap barang atau jasa di masa yang akan datang berdasarkan data atau keadaan masa lalu dan saat ini. Nah, tentunya estimasi permintaan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan. Kebetulan kelompok kami mengambil contoh permintaan sepeda motor di Indonesia, sepeda motor Honda Beat. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan sepeda motor yang ada di Indonesia ini? Yang pertama adalah pendapatan. Mengapa pendapatan ini berpengaruh terhadap tingkat permintaan sepeda motor? Karena jika semakin besar tingkat pendapatan, maka pergerakan permintaan juga cenderung akan meningkat. Yang awalnya biasanya menggunakan transportasi umum, mereka akan beralih untuk menggunakan transportasi pribadi. Nah, yang kedua yaitu tarif angkutan umum. Nah, mengapa angkutan umum ini dikatakan faktor permintaan, pengaruh permintaan? Karena jika diketahui bahwasannya angkutan umum ini juga akan mengalami kenaikan tarif yang akan menyebabkan para pengguna jasa tersebut akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Jika dihitung biaya transportasi yang bisa digunakan untuk memakai jasa angkutan umum, itu lebih baik dialihkan untuk membayar cicilan atau kredit motor yang sekarang dapat diangsur dengan harga yang relatif murah. Contohnya ya Honda Beat, karena kan Honda Beat juga tidak terlalu mahal harganya. Nah, lalu yang ketiga adalah pengaruh keluarga, jumlah keluarga. Mengapa juga dikatakan sebagai faktor permintaan? Karena jika keluarga itu semakin banyak jumlahnya, maka kebutuhan akan transportasi juga akan meningkat. Contohnya untuk orang tua yang berangkat bekerja dan anak-anak yang berangkat ke sekolah atau ke kampus, seperti itu. Waktu jarak tempuh ke tempat tujuan itu lebih cepat ketimbang harus menggunakan mobil. Nah, masyarakat ini juga akan memilih secara selektif agar sepeda motor yang mereka beli juga memberikan kepuasan dan sesuai dengan seleranya masing-masing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Magdania Zulkarnain dengan NIM 2018-21150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi permintaan. Nah, pada estimasi permintaan perlu kita ketahui terlebih dahulu maksud dari pengertian ini tuh seperti apa. Nah, secara garis besar, estimasi permintaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkirakan permintaan-permintaan yang akan muncul di tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, konsep ini terkait dengan barang atau jasa, di mana kaitannya juga erat dengan data-data pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, data permintaan pada tahun-tahun sebelumnya digunakan untuk memprediksi estimasi permintaan di tahun yang akan mendatang. Nah, estimasi permintaan ini juga erat kaitannya dengan produk yang kami ambil, yaitu Honda Beat. Honda Beat dari tahun ke tahun juga memiliki estimasi permintaan. Nah, estimasi permintaannya ini juga cenderung meningkat. Lalu, kira-kira apa sih yang dapat mempengaruhi estimasi permintaan pada produk yang kami ambil contoh ini? Nah, dari pemroduksi sepeda motor Honda Beat itu menetapkan market skimming pricing. Nah, Honda Beat
kisaran harganya sekitar 15 juta. Nah, itu market skimming pricing-nya juga diterapkan pada Honda Beat tersebut. Cara-caranya seperti apa? Nah, yang pertama yaitu dengan banyaknya pembeli pada permintaan saat ini tuh condong pada Honda Beat. Jadi, kemungkinan besar masyarakat lebih mengenal Honda Beat daripada produk-produk yang lainnya. Lalu yang kedua, biaya satuan memproduksi volumenya kecil, jadi tidak begitu tinggi. Honda Beat bisa kita lihat secara nyata bahwa desainnya cenderung simple. Namun, masyarakat yang menjadi target dari Honda Beat ini adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah. Jadi, dengan harga yang terjangkau, masyarakat mampu membeli produk Honda Beat. Begitu. Lalu yang ketiga yaitu harga awalnya tinggi. Biasanya pada saat produk ini baru mulai meluncur, harganya cenderung relatif dipatok dengan harga yang tinggi. Namun dari tahun ke tahun, Honda Beat harganya cenderung menurun karena dari tahun ke tahun juga akan banyak varian-varian dari produk Honda Beat yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Lalu yang terakhir, dengan harganya yang tinggi, itu dapat mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Maksudnya seperti ini. Dengan harga Honda Beat yang terjangkau, masyarakat dapat membeli dengan mudah sepeda motor Honda Beat. Karena seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia membeli produk-produk Honda, yaitu terutama Honda Beat karena harganya yang terjangkau. Nah, di sini akan kami sampaikan contoh tabel dari produk sepeda motor Honda Beat, yaitu pada konteks estimasi pasarnya. Nah, AHM ini dimaksudkan produk dari Honda secara keseluruhan yang diproduksi dari tahun ke tahun. Bisa dilihat oleh rekan-rekan pada tahun 2018 sebanyak 4.763.368 unit. Lalu pada tahun 2019 naik menjadi 4.910.688 unit. Dan diprediksikan pada tahun berikutnya akan memiliki kenaikan yang sama. Karena bisa kita lihat dari tahun 2018 ke tahun 2019 kenaikannya sebesar 3%. Nah, pada tahun 2020 bisa diprediksikan juga kenaikannya kurang lebih sebanyak 3%. Lalu pada tabel bawahnya bisa rekan-rekan lihat pada motor Beat. Bila rekan-rekan perhatikan secara seksama dari produksi tahun 2018, saya ambil contoh, di produk Honda Beat dan produk Honda secara keseluruhan. Honda Beat hampir menguasai seluruh penjualan di produk-produk Honda. Nah, pada produk Honda sebanyak 4.763.368 unit. Dan Honda Beat sebanyak 3.334.358 unit. Bila kita perhatikan secara seksama, produk Honda Beat menguasai kurang lebih 30% dari produk Honda secara keseluruhan. Nah, dari untuk tahun-tahun berikutnya juga bisa diprediksikan kurang lebih seperti itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Rijal dengan NIM 2018-210075. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas, di mana dalam regresi linier sederhana itu terdapat uji heteroskedastisitas yang dimana bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode selanjutnya, yaitu tabel hasil uji heteroskedastisitas dari kasus Honda Beat. Yang pertama, dari tabel tersebut, berdasarkan tabel tersebut, hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Gletser diketahui nilai sigma masing-masing variabel pada absolut residualnya adalah lebih besar dari 0,5, yang dimana yaitu variabel produk nilai sigmanya itu sebesar 0,160 lebih besar dari 0,05, dan untuk variabel nilai sigmanya yaitu 0,383 lebih besar dari 0,05, dan untuk variabel promosi
nilai sigmanya yaitu sebesar 0,136, yaitu lebih besar dari 0,05. Dan variabel distribusi itu untuk nilai sigmanya sebesar 0,155 dan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linier dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam kasus tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Kirwan Saputra, NIM 2018-210108. Saya di sini akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu regresi sederhana. Yang pertama adalah pengertian, yaitu di mana suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Terus yang kedua adalah manfaat menerapkan analisis regresi, yaitu untuk mengetahui beberapa pengaruh suatu variabel yang prediktor terhadap variabel respon. Terus model regresi linear yang ideal adalah yang pertama adalah eksogenitas yang lemah, yang kedua linearitas, tiga varian error yang konstan, dan yang terakhir adalah autokorelasi untuk data time series. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Aidia Pratikiran dengan NIM 2018-210121. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai regresi berganda. Regresi berganda untuk kendaraan Honda Beat. Nah, setelah diberikan untuk tabel dari regresi linear bergandanya, kemudian sumber data ini diperoleh dari pengelolaan SPSS. Untuk tabelnya sebagai berikut, dari data tabel di atas dapat disusun bersama regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu dengan Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4. Nah, dari persamaan tersebut, regresi linear sederhana untuk kepuasan masyarakat sebagai berikut, yaitu ada Y sama dengan 6,623 ditambah 0,24X1 dikurangi 0,273X2 ditambah 0,376X3 ditambah dengan 0,494X4. Dari persamaan di atas itu dapat dijelaskan bahwa sebelum ada variabel produk, harga, promosi, dan distribusi, nilai konstanta adalah sebesar 6,623. Kemudian selanjutnya, besarnya berpengaruh dari produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat sebesar 0,247, di mana artinya jika produk ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka kepuasan pembelian akan meningkat sebesar 0,7, dan sebaliknya, jika produk diturunkan sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,247. Namun, apabila nilai variabel produk bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan atau tetap, maka kepuasan pembelian konsumen bernilai konstanta A, yaitu sebesar 6,623. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2018-210199 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai regresi linear berganda. Dari data pada tabel tersebut, variabel harga Honda Beat terhadap keputusan pembelian sebesar 0,273. Artinya, jika harga diturunkan sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,273. Dan sebaliknya, jika harga dinaikkan sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,273. Namun, apabila nilai variabel harga bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka keputusan pembelian bernilai konstanta A, yaitu sebesar 6,623. Selanjutnya, untuk variabel promosi terhadap keputusan pembelian sebesar 0,376. Artinya, jika promosi ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,376, dan juga sebaliknya jika promosi diturunkan sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,376. Namun, apabila nilai variabel promosi bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan atau tetap, maka keputusan pembelian bernilai konstanta A, yaitu sebesar 6,623. Sedangkan untuk
variabel distribusi terhadap keputusan pembelian sebesar 0,494, yang artinya jika tempat distribusi ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,376. Dan juga sebaliknya, jika distribusi diturunkan sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,376. Namun apabila nilai variabel distribusi ini bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka pembelian bernilai konstanta A, yaitu sebesar 6,623. Sekian dari saya, terima kasih.